Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyadul Fakih dengan NIM 177. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep matriks. Materi ini membahas pengertian matriks, operasi-operasi pada matriks, determinan, serta inverse matriks yang banyak digunakan dalam bidang matematika, ekonomi, dan yang lainnya. Yang pertama yaitu ada pengertian matriks, yaitu adalah kumpulan bilangan yang disusun secara teratur dalam bentuk baris dan kolom sehingga membentuk suatu persegi panjang, di mana setiap elemen dari matrik dinyatakan dengan notasi A, B, C, di mana I menunjukkan nomor baris, D menunjukkan nomor kolom. Dan jika suatu matrik memiliki n baris dan n kolom, maka disebut matrik berordo atau n kali n. Sedangkan vektor merupakan bentuk list dari matriks yang hanya memiliki satu baris atau satu kolom. Selanjutnya ada operasi penjumlahan dan pengurangan, yang dimana dua matrik tersebut dapat dijumlahkan atau dikurangan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Hasil penjumlahan atau pengurangan diperoleh dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang posisinya bersesuaian. Operasi ini memiliki beberapa sifat, yang dimana yaitu ada dua, yaitu ada sifat komutatif, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua ada sifat asosiatif, yaitu buka kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. Nah, dari itu ada sifat-sifat yang tadi itu memudahkan penghitungan matrik dalam berbagai persoalan. Selanjutnya ada operasi perkalian. Operasi perkalian matriks dilakukan menggunakan aturan baris dan kolom. Beberapa bentuk dari perkalian matriks yaitu yang pertama, matriks apabila dikalikan dengan matriks maka menghasilkan matriks baru. Selanjutnya ada matriks dikalikan vektor kolom yang menghasilkan vektor kolom. Selanjutnya ada vektor baris yang dikalikan matriks menghasilkan vektor baris. Yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua matriks juga dapat dikalikan, tapi jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks yang kedua. Selanjutnya ada transpose matriks. Transpose matriks adalah operasi yang mengubah posisi baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jika suatu matriks A ditransposkan, maka diperoleh matriks baru yang ditulis sebagai AD. Transpose banyak digunakan dalam berbagai perhitungan matematika dan statistika karena memiliki sifat-sifat khusus yang mempermudah operasi matriks. Selanjutnya ada determinan matriks. Determinan matriks adalah suatu nilai yang diperoleh dari matriks persegi. Determinan memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama yaitu menentukan apakah suatu matriks memiliki inverse atau tidak. Yang kedua, bisa menyelesaikan sistem persamaan linear. Selanjutnya juga bisa menentukan sifat-sifat suatu matriks. Cara determinan dapat dilakukan itu ada dua, yaitu menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode perkalian silang, dan yang kedua ada metode faktorisasi. Selanjutnya ada metode perkalian silang. Pada matriks berordo 2 kali 2, determinan dapat dihitung menggunakan metode
perkalian silang. Yang caranya yaitu mengalihkan elemen diagonal utama, kemudian dikurangi hasil kali diagonal lainnya. Metode ini biasanya merupakan cara yang paling sederhana dan paling sering digunakan untuk matriks yang berukuran kecil. Selanjutnya ada metode faktorisasi. Selain metode perkalian silang, determinan juga dapat dicari menggunakan metode faktorisasi. Nah, metode ini dilakukan dengan menguraikan matriks menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga perhitungan determinan menjadi lebih mudah. Nah, biasanya teknik ini juga umumnya digunakan pada matriks yang berukuran lebih besar. Selanjutnya, yang terakhir ada inverse matrix. Nah, inverse matrix itu adalah kebalikan dari suatu matriks, dimana jika A adalah suatu matriks dan A-1 adalah inverse-nya, maka berlaku rumus A kali A-1 sama dengan I, dimana I adalah matriks identitas, yang dimana tidak semua matriks memiliki inverse. Nah, matriks hanya memiliki inverse apabila nilai determinannya tidak sama dengan 0. Mungkin cukup sekian presentasi tentang konsep matriks, yang bisa disimpulkan bahwa matriks merupakan susunan bilangan dalam bentuk baris dan kolom yang dapat dioperasikan melalui penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpose, determinan, dan inverse. Nah, konsep-konsep tersebut menjadi dasar dalam berbagai perhitungan matematika dan aplikasinya yang dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian, kurang lebih banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.